Oh iya, Afwan. Aku lupa. Sebentar ya teman-teman. Sampai lupa. Saking grogi. Oke. Uh, jadi di juz 30 ini banyak sekali cerita-cerita tentang kejadian di hari akhir yang Allah kabarkan kepada kita. Dan di surat Al-Zalzalah ini, saya coba bagi tiga ya. Bagi tiga section. Yang pertama, kejadian pada hari kiamat, itu diceritakan di ayat 1-5. Kemudian di ayat 2 bangkitnya manusia. Maaf, di section kedua ayat 6 bangkitnya manusia. Kemudian di section ketiga balasan perbuatan amal yang disebutkan di ayat 7 dan ayat 8. Dan ketika saya melakukan tadabbur surat ini dan juga menyusun materi ini, saya merujuk ya kepada yang pertama itu penjelasannya Ustadz Noman Halifan di Bayyinah TV di bagian section diperluk surat Al-Zalzalah. Sama juga saya menyimak kajiannya Ustadz Muhammad Yahya di YouTube-nya Nurul Hayat surat Al-Zalzalah. Di situ ada 2 part ya. Kemudian saya juga baca selain dari tafsir Ibnu Katsir, juga saya ada kebetulan saya ada buku Seven in One Al-Quran. Jadi di sini selain tafsir juga penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat per ayat ini dari Profesor Dr. Wahbah Zulhaili. Kemudian saya juga membaca referensi dari celiktafsir.net ya. Jadi dari referensi-referensi itu saya hanya menceritakan kembali gitu. Kalau Ustadz Noman anggap saja saya translator gitu ya. Nah, kita masuk di section pertama. Di section pertama ini ada 3 kejadian yang kita bisa ketahui dari apa yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Jadi nanti di surat selanjutnya ya Al-Qari'ah gitu nanti Allah akan menceritakan kejadian yang lain lagi gitu. Nah di surat ini tuh ada 3 gitu ya. Yang pertama bumi berguncang, kemudian bumi mengeluarkan isinya, dan bumi bersaksi atas perintah. Nah kita masuk di ayat 1. Di ayat 1 ini kata yang akan kita highlight adalah makna al-zalzalah. Ya, ayatnya iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi kalau ditafsirkan secara letterlek gitu ya, mungkin teman-teman juga ada yang belajar bahasa Arab, insya Allah paham gitu ya. Jadi iza itu apabila, kemudian zulzilati diguncangkan. Jadi ini adalah kata kerja pasif. Al-ardu bumi, zilzalaha sebenarnya guncangannya. Gitu. Jadi kalau diartikan letterlek ini tuh bunyinya apabila diguncangkan bumi guncangannya gitu ya. Tapi kalau di mushaf terjemahan Al-Quran kita itu diterjemahkan apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Nah kata zalzala yang kita highlight di ayat 1 ini, menurut para mufassir memiliki beberapa arti ya, guncangan yang seperti apa gitu yang dikabarkan. Nah, yang pertama guncangan yang tiada bandingannya, tidak bisa dibayangkan gitu ya. Jadi kalau sekarang bumi berguncang nggak sih? Berguncang gitu, kayak terjadi gempa gitu ya. Tapi itu masih bisa kita bandingkan, masih bisa kita bayangkan. Misalnya di satu daerah gitu ya, ada gempa sekian skala Richter. Terus kita bisa, oh kalau sekian skala Richter tuh, wah gede banget ya gitu. Jadi kita bisa ngebayangin gitu. Sementara ini itu guncangan yang tiada banding, tidak bisa dibayangkan. Kalau kita lihat ayatnya juga di sini kan kata kerja pasif ya apabila bumi diguncangkan. Siapa yang mengguncangkan? Nggak disebut di sini. Tapi kita tahu yang mengguncangkan itu Allah. Dan kalau misalnya Allah tidak menyebutkan namanya di situ, gitu ya, menurut Ustadz Yahya juga itu berarti perkara yang remeh, perkara yang remeh buat Allah. Jadi Allah nggak sertakan namanya di situ. Jadi Allah nggak bilang apabila Allah mengguncangkan bumi gitu, nggak. Tapi Allah nggak sebut namanya gitu ya di sini pakai kata kerja pasif karena ini perkara yang remeh gitu untuk Allah. Kemudian guncangan yang sudah dijanjikan oleh bumi akan dilakukan. Jadi kata iza di sini untuk menceritakan sesuatu yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Ini kan apabila gitu ya.
Apabila itu berarti ya maybe yes, maybe no gitu, bisa terjadi, bisa enggak gitu. Tapi kalau pakai iza di sini itu artinya dia belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Kemudian guncangan bumi yang sudah ditetapkan sejak awal penciptaan yang menjadi tujuannya. Jadi bumi itu kalau kata Ustadz itu defaultnya berguncang. Jadi apa yang kita alami sekarang gitu ya, bumi itu tenang gitu ya, gempa sekali-sekali, itu tuh sebenarnya suatu kejadian yang abnormal gitu. Kalau normalnya ya dia akan berguncang gitu. Nah ini juga apa namanya dikuatkan dengan kata ha, zilzalaha gitu ya. Di kata ha di sini adalah kata ganti kepemilikan. Jadi kayak misalnya uh, her pen gitu ya, his pen gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita mungkin sama aja gitu, mau laki-laki mau perempuan ya nya gitu kan, bukunya, pulpennya gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada gender gitu. Nah, ini untuk kata ganti muannas ya atau feminin yang mengacu kepada bumi. Jadi sebenarnya guncangannya. Jadi bumi itu memang defaultnya berguncang. Kalau sekarang dia belum berguncang seperti guncangan yang nanti akan terjadi, itu karena memang belum dapat permission dari Allah. Kemudian guncangan yang tidak akan pernah ada lagi. Jadi guncangan yang nanti akan terjadi itu adalah guncangan yang mengakhiri semua kehidupan yang ada di atas bumi. Kemudian guncangan yang melanda setiap inci bumi tanpa kecuali. Kayak tadi kalau gempa itu lokal ya, kadang di daerah A gempa, daerah B belum tentu. Tapi kalau ini nanti semua tanpa terkecuali. Karena yang ditekankan di sini yang berguncang itu ardu, gitu ya, bumi. Nggak pakai sebagian bumi gitu. Kemudian tipe guncangannya itu terjadi berhenti, terus berulang sampai akhirnya bumi itu hancur. Nah ini kita bisa lihat dari kata apa namanya zalzala ini tadi. Kata zalzala ini berasal dari kata zalla yuzil. Jadi zalla ini artinya tergelincir, terpleset gitu ya. Kalau orang jalan tergelincirnya satu kali itu namanya zalla. Tapi kalau dia jalan terpleset, jatuh gitu ya, tergelincir, dia berdiri lagi, tergelincir lagi, berdiri lagi, tergelincir lagi, berulang kali seperti itu namanya zalzala. Nah, kata Ustadz Numan, takrar lafzi wa takrar makna. Jadi sesuatu yang berulang secara lafaz, dia juga berulang secara makna. Jadi artinya goncangan itu berulang terus terjadi, berhenti, berulang, sampai akhirnya bumi itu hancur. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya di surat Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2. Disebutkan juga gitu bahwa guncangan di hari kiamat itu adalah guncangan yang sangat besar. Kemudian di ayat 2 disebutkan bahkan wanita-wanita yang hamil itu akan keguguran gitu ya. Manusia itu dalam keadaan mabuk karena dia berguncang gitu ya. Jadi manusia jalannya nggak stabil. Dan sebenarnya ini ada yang apa ya? Saya pernah tadabbur surat Al-Hajj ini. Terus di sini kalau kata watada'u ini sebenarnya kalau di sini kan diterjemahkan keguguran, tapi sebenarnya wada'a itu maknanya mengeluarkan apa ya? Mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan ke tanah, menjatuhkan ke tanah. Sebenarnya melahirkan. Jadi nggak hanya sekedar keguguran yang misalnya apa pendarahan, tapi janinnya masih di dalam terus dikuret-kuret ini sampai keluar, gitu, melahirkan. Kadang-kadang kalau kita berpikir ini yang terjadi ya kepada ya intermezzo dikit ya teman-teman, yang terjadi pada muslimah saudara-saudara kita di Gaza. Pernah lihat satu foto gitu ya, ada apa janin yang seukuran telapak tangan gitu, jadi diletakkan di atas telapak tangan orang dewasa. Janin ini terlontar keluar dari rahim ibunya karena bom dari penjajah laknatullah alaih. Jadi kadang-kadang kita berpikir ya, muslimah di sana tuh ngalamin gitu. Aduh, saya sedih nanti, saya nangis nanti kalau cerita ini. Jadi ya gitu ya teman-teman, maksudnya ya kita doakan semoga Allah menangkan mereka dan kuatkan. Nah, kita lanjut ke ayat 2. Ayat 2, wa akhrajatil ardu asqalah. Nah, kata akhraja
ini maknanya mengeluarkan, tapi mengeluarkannya tuh sampai yang benar-benar habis gitu isinya. Jadi kayak kita meres ini ya, kayak kita meres jeruk gitu. Yang benar-benar kita giniin banget gitu sampai ekstraknya tuh keluar gitu. Nah, kemudian kata ardo di sini diulang lagi gitu. Sebenarnya kan kalau mau nggak diulang pun sebenarnya kalimatnya bisa ya, kayak misalnya ketika apabila gitu ya, apabila bumi itu diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya gitu kan bisa sebenarnya ardu nggak diulang. Tapi kata ardu di sini diulang lagi supaya kita yang mendengar itu bisa langsung uh, ngebayangin bahwa ini bumi yang nanti diguncangkan sedemikian rupa oleh Allah itu adalah bumi yang sedang kita pijak sekarang gitu. Jadi supaya kita benar-benar aware gitu. Kemudian kata askolaha, askolaha ini bentuk jamak ya kalau tunggalnya itu sikol. Kalau kata Ustaz Noman, sikol ini kata dalam bahasa Arab yang menggambarkan late stages of pregnancy. Jadi wanita hamil yang udah di deket-deket due date-nya gitu. Jadi bayangin ya, mungkin ini teman-teman yang ibu-ibu nih relate gitu, udah pernah ngerasain hamil, itu udah kalau udah deket-deket due date 9 bulan, itu tuh udah begah banget, udah kayak yang pengen cepet-cepet dikeluarin gitu bayinya gitu kan, udah jalan susah, berat gitu ya, mau tidur juga nggak enak gitu, balik kiri, balik kanan gitu. Nah jadi bumi itu dalam kondisi seperti itu sekarang gitu, udah capek banget gitu, udah pengen ngeluarin isinya gitu, seperti wanita yang hamil gitu ya di deket-deket due. Kemudian bisa juga diartikan heavy burden. Jadi kayak misalnya rumah kita gitu ya, itu kita isi perabotan gitu, perabotan yang banyak gitu, berat gitu ya. Semua ada gitu, lemari, TV gitu kan, tempat tidur gitu, semua ada panci ya, pokoknya dari yang kecil sampai yang berat gitu. Nah jadi yang dikandung itu tuh heavy gitu, berat gitu. Saking berat itu jadi pengen cepet-cepet dikeluarin. Jadi bumi itu sebenarnya sekarang lagi di stage yang dia tuh pengen cepet-cepet ngeluarin semua isinya. Kemudian dimaknai juga overwhelm. Jadi kayak kita kalau misalnya stres gitu, capek gitu kan, banyak beban yang kita tahan gitu, kayak kita tuh pengen keluarin gitu ya, pengen kita keluarin supaya lega. Nah, bumi itu sebenarnya kayak gitu, gitu. Jadi pengen banget dia udah pengen berguncang ngeluarin isinya gitu. Tapi belum dapat izin dari Allah. Kemudian di ayat 3, waqala insanu malaha. Nah, kata insan di sini yang saya highlight itu adalah kata insan. Di sini ketika diceritakan nanti manusia itu akan bertanya, ini kenapa bumi ini gitu ya. Jadi ada dua pendapat dari para mufassir. Kata insan itu uh, sebagian besar mufassir itu berpendapat bahwa al-insan yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir atau disbelievers. Salah satunya Imam Al-Qurtubi. Jadi kebanyakan mufassir sepakat bahwa yang dimaksud ini adalah orang-orang kafir. Karena kalau orang-orang beriman itu sudah tahu gitu, karena sudah dikabarkan gitu kan, sudah dikabarkan. Tapi ada juga sebagian mufassir yang menyatakan ini semua orang gitu ya. Karena ini mengacu kepada kejadian di hari kebangkitan. Jadi ketika sangkakala kedua ditiup. Jadi sangkakala pertama ditiup kan terjadi kiamat gitu ya, hancuran semua bumi hancur. Nah, ketika sangkakala kedua ditiup itu merupakan hari kebangkitan. Semua bangkit gitu, semua keluar. Bumi mengeluarkan isinya. Mulai dari jasad manusia ya, mulai dari masa Nabi Adam sampai nanti di akhir. Kemudian ada juga yang berpendapat yang dikandung bumi itu termasuk semua ya, emas, perak gitu ya. Hasil-hasil bumi gitu. Dan termasuk dosa-dosa manusia gitu. Jadi itu adalah terjadi di hari kebangkitan, maka semua orang itu akan mengalami. Gitu. Tapi bedanya untuk orang-orang beriman, ini bukan punishment kalau Ustaz Iman bilang. Itu hanya orang beriman itu menyaksikan gitu ya. Walau ada rasa takut, tapi rasa takutnya itu tidak membahayakan dirinya. Gitu. Jadi ini ada dua pendapat dari para mufassir. Nah, kemudian kata insan yang pertama ini juga bermakna satu gitu ya, tunggal. Padahal kan kita tahu ya nanti di hari kebangkitan itu semua kan manusia dibangkitkan. Akan banyak sekali manusia gitu. Itu tadi dari masa Nabi Adam sampai nanti manusia yang ada di akhir zaman gitu. Tapi
walaupun pada saat itu banyak sekali manusia, tapi di situ kita akan merasa bahwa kita tuh sendirian. Jadi di situ sendiri di tengah keramaian. Nah, itu yang benar-benar sendiri di tengah keramaian dalam arti yang benar-benar gitu ya. Kadang-kadang kita juga ngerasa ya, kita lagi ngumpul sama teman-teman kita gitu, tapi terus kita namun sendiri gitu. Kadang-kadang dibilang sendiri di keramaian, tapi ini nanti yang benar-benar gitu, kita sendiri di tengah keramaian. Kemudian ayat 4, yauma izin tuhaddisu akbaraha. Nah, tuhaddisu akbaraha ini artinya itu berita gitu ya, news. Dan berita dalam bahasa Arab itu bisa hadis. Hadis itu berita terbaru gitu ya, terkini, breaking news gitu lah ya. Atau naba gitu. Naba ini berita yang besar ya, seperti di surat An-Naba. Big news gitu. Dan kita nggak akan tahu berita ini kalau nggak ada yang ngasih tahu gitu. Dan pembawa beritanya disebut nabi. Ini bisa menceritakan kejadian yang sudah berlalu, kejadian masa sekarang atau kejadian masa depan. Nah, kemudian khobar ini berita yang terjadi di masa lalu, gitu ya. Dan ini bisa kita cari sendiri. Beda dengan naba tadi ya. Kita nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Tapi yang khobar itu kita bisa cari tahu sendiri. Nah, jadi tuhadisu akhbaroha itu hadisnya baru, akhbarohanya lampau. Jadi gimana gitu? Nah, menurut referensi dari yang saya dapatkan, jadi bumi itu menceritakan berita yang sebenarnya udah lama gitu. Apa yang diperbuat manusia di atas bumi gitu kan, dosa-dosa manusia yang lampau. Tapi karena manusia itu lupa gitu, dia tuh kayak seperti mendengar berita yang baru. Nah, dari Ibnu Mas'ud itu mengatakan bahwa bumi menceritakan di sini maknanya bahwa bumi itu benar-benar akan bersuara gitu, akan cerita gitu kayak layaknya kita sekarang. Memang benar-benar mengeluarkan suara. Nah, kemudian ayat 5, bi anna rabbaka auhalaha. Nah, kenapa bumi itu bisa bisa demikian gitu ya, bisa berguncang gitu, bisa kemudian menceritakan apa yang terjadi gitu. Nah, kata auhalaha itu bermakna mewahyukan. Auha itu wahyu gitu. Nah, Allah itu memang bisa mewahyukan gak hanya kepada nabi gitu kan. Kepada manusia biasa seperti di surat Al-Qasas ketika Allah bilang Allah mengilhamkan kepada ibunda Musa gitu, atau di surat An-Naml gitu ya ketika Allah mengilhamkan kepada lebah gitu bagaimana mereka harus membangun sarangnya gitu. Jadi Allah itu bisa mewahyukan baik kepada nabi, rasul, manusia biasa ataupun kepada binatang gitu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir menurut Ibnu Abbas itu ada tambahan makna yaitu azinalaha, Allah mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan means bumi itu sudah pernah minta izin. Dan bumi itu selalu minta izin. Jadi udah tadi ya kita udah bahas di ayat sebelumnya tuh bumi itu udah berat banget menanggung semua apa yang ada isi di dalamnya gitu. Minta izin sama Allah tapi kan belum diizinkan. Nah, nanti di hari kiamat ini Allah kemudian mengizinkan gitu, bumi untuk menghancurkan apa yang ada di atas. Kemudian ayat 6, ini kok ketutup. Ya. Ayat 6, yauma izi yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Yasdurun ini diartikan keluar gitu ya, tapi keluarnya tuh nggak yang permanen gitu. Jadi kayak sementara gitu. Temporary journey kalau kata saya. Jadi kayak kita pergi ke tempat A, kita berasal dari tempat A, nanti pergi ke tempat B, nanti kembali lagi. Gitu. Nah, di situ kayak di penjelasannya itu Ustaz Maman juga mengibaratkan gitu ya, kayak kita itu lagi pergi cari air gitu, pergi cari air gitu. Jadi kan kalau udah dapat akan kembali lagi. Gitu. Nah, seperti itulah halnya kita juga manusia gitu, kita berasal dari Allah, ruh kita itu berasal dari Allah gitu. Disinggahkan sebentar ke bumi untuk nanti kembali lagi. Kemudian kata ashtata itu artinya bercerai-berai gitu ya, yang awalnya satu bagian, tapi nanti pada akhirnya terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Seperti halnya manusia yang berasal
awalnya satu dari Nabi Adam alaihi salam, kemudian nanti terpecah belah gitu. Dan karena itu nanti di hari kebangkitan manusia akan dibangkitkan kelompok-kelompok berdasarkan amalnya. Nah, di ayat 7 dan ayat 8 ini bicara tentang balasan perbuatan amal. Ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kemudian ayat 8, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kata zarrah gitu, kata Ustaz Noman tuh kayak kita buka pintu pagi-pagi gitu. Kita kalau buka jendela gitu, buka jendela pagi-pagi, terus kita buka, terus nanti kan kayak ada yang terbang-terbang gitu, putih-putih gitu, gas gitu, kayak debu gitu. Nah, zarrah tuh kurang lebih kayak gitu, ringan gitu ya, kecil gitu. Yang kalau misalnya di dunia itu nggak ada timbangan yang bisa gitu. Even kalau kita suka baking gitu ya, ada timbangan yang bisa 0, itu kalau kita taruh tisu aja, dia nggak baca gitu. Dia nggak ngebaca gitu. Tapi nanti di akhirat ada timbangan yang bisa nimbang yang sekecil dan sehalus-halus itu. Kita benar-benar nanti bisa melihat amal kita yang baik maupun yang buruk. Kata amalah di sini itu melakukan sesuatu dengan sadar gitu ya, dengan sadar. Jadi ada baiknya juga kita melakukan apapun ya, ibadah atau melakukan apapun itu dengan sadar, artinya dengan niat gitu. Jadi kita meluruskan niat kita. Dan kemudian hikmah disebutnya khairan dulu baru syarran, itu menggambarkan bahwa saat menilai amal manusia, Allah melihat amal kebaikan dulu baru keburukan. Jadi untuk reminder ya untuk kita teman-teman, kadang-kadang kita kalau kalau kita berada dalam situasi yang berat kayak gitu, kita tuh kadang-kadang sulit untuk melihat, sulit untuk positive thinking gitu. Kita tuh melihat, kenapa ya kayak gini, kenapa ya kayak gini. Kita tuh melihatnya tuh yang nggak enaknya aja. Gitu. Jadi harusnya kita bisa meneladani apa yang Allah ajarkan. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari surat ini, yang pertama, Al-Quran itu kan banyak sekali menceritakan tentang hari akhir gitu sebagai peringatan. Dan ini membuat kita tuh harus lebih mungkin menata lagi gitu, menata lagi hidup kita. Sebenarnya tujuan kita tuh mau kemana gitu kan. Terus kalau misalnya tujuannya ke A, jalannya tuh apa gitu kan. Pasti ada kayak gitu kan. Kalau tujuannya A, harus lewat sini. Kalau tujuannya B, harus lewat sini. Berarti kalau misalnya tujuan kita di akhir itu adalah masuk surga, bisa melihat wajahnya Allah gitu. Harusnya kita juga menempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita ke sana. Kemudian yang kedua, ini kan ingat waktu itu sama teman-teman di Jurnal Quran, kita kan udah pernah tadabbur surat An-Nur ya. Ayatnya saya lupa ya, 41 ya Pak Muslim. Bahwa semua gitu ya, yang apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah, termasuk bumi gitu. Jadi ketika menyadari ini tuh, saya tuh langsung ya gitu. Bagaimana mungkin kita itu bermaksiat di atas bumi yang sedang bertasbih gitu. Kayak misalnya tuh kayak bumi tuh bilang, apa, ya bener aja lo gitu, gue lagi tasbih nih gitu, lo malah maksiat gitu kan, kayak gitu. Ya Allah gitu, baru apa namanya, ketika dipikirkan lagi, direnungin lagi tuh baru yang Allah gitu, iya ya gitu. Maksudnya bumi lagi bertasbih, kita bermaksiat di atas bumi. Kemudian memperhatikan lagi interaksi dengan bumi. Kan kita manusia itu sebagai khilafah ya, gitu, kita punya responsibility untuk menjaga bumi gitu ya, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah gitu. Jadi kayaknya tuh mungkin setelah bertadabbur surat ini, kita bisa lebih mindful ya ketika sholat gitu, kita sujud, oh iya ini bumi yang tempat kita sujud gitu ya, yang harusnya tuh kita jaga, kita rawat, karena nanti dia juga akan bersaksi atas diri kita. Kemudian memperhatikan amal perbuatan, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun atau dosa sekecil apapun. Di kitabnya Profesor Wabah Zuhail ini diceritakan ya teman-teman, asbabun nuzulnya ayat 7 dan 8 ini gitu ya. Ketika Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair yang berkata, ketika turun ayat ini maksudnya 7 dan 8, kaum muslimin mengira mereka tidak mendapatkan pahala ketika turun Quran surat Al-Insan ya, Al-Insan surat ke-76 ayat 8, kaum muslimin
mengira bahwa mereka tidak mendapatkan pahala jika memberikan sesuatu yang sedikit. Sementara itu, yang lain mengira bahwa mereka tidak dicela karena melakukan dosa kecil seperti dusta, memandang lawan jenis, dan gibah. Mereka berkata, sungguh Allah hanya mengancam dengan neraka terhadap pelaku dosa besar. Akhirnya Allah menurunkan 2 ayat ini. Jadi, uh, reminder juga buat saya pribadi gitu untuk kita perhatikan amal kita sekecil apapun. Dan sebaik-baiknya amal adalah yang kita niatkan agar Allah membalas dia. Kemudian tadi ya kaitannya dengan manusia akan dibangkitkan kelompok-kelompok sesuai amalnya gitu ya. Salah satu yang bisa membuat kita istiqomah gitu ya, berbuat kebaikan di jalan Allah itu kalau kita juga punya lingkungan yang support, yang mendukung. Jadi benar-benar hati-hati memilih circle pergaulan karena ada hadisnya juga kan, berteman ibarat berteman dengan pandai besi dan penjual minyak wangi gitu. Kemudian tadi terkait Allah menilai amal baik dulu baru amal buruk. Jadi belajar untuk ini saya ke diri saya teman-teman, maksudnya ini hasil apa tadabbur saya dan refleksi saya gitu. Jadi berlatih untuk melihat sisi positif dari segala sesuatu di hadapan kita sebagaimana Allah menilaikan dan keburukan. Mungkin itu ya teman-teman, afwan minkum kalau ada salah-salah saya dalam membacakan ayat Al-Quran atau salah-salah dalam apa menyampaikan gitu ya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Mungkin nextnya saya langsung kasih ke Mbak Eri kali ya. Mbak Eri udah ada kan? Mbak Tara dulu bukan ya, Mbak? Oh, oh iya, Iya, Mbak Tara ya. Iya, iya. afwan. Al-Adiyat. Iya, surah Al-Adiyat. Mm-mm. Grogi. Tafadhol. Makasih Mbak Chani. Saya akan melanjutkan presentasi hasil Quran Jurani saya sebagai em, rutinitas untuk belajar tadabbur Al-Quran. Saya kebagian Quran Surat Al-Adiyat. Wait. Oh, oke. Saya kebagian surat Al-Adiyat. Nah, jadi di sini ayat 1 sampai 5 itu Allah memaparkan sumpahnya dengan menggunakan Al-Adiyat atau yang familiar itu dikenal sebagai kuda perang gitu. Kemudian ayat 6 sampai 8 Allah memaparkan tentang sifat Al-Kanut atau sifat ingkar manusia. Kemudian di ayat 9 sampai 11 akan dipaparkan bagaimana keadaan di hari kiamat saat itu. Lanjut, Mbak. Nah, di sini ya, wal'adiyati dhabaha sampai ayat 1 sampai 5. Di sini pada ayat pertama ada waw kosam, wa pada garis pendek itu atau waw sumpah. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah sesuatu yang dijadikan sumpah atau muksambih yang ditandai menggunakan garis panjang. Al-'adiyati dhabaha. Nah, di sini muksambihnya itu berlanjut terus sampai ayat kedua dan kelima gitu. Falmuriyati qadha gitu. Sampai ayat kelima fawasatna bihi jam'a. Lanjut, Mbak. Nanti kita bahas per ayatnya. Nah, di sini demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Al-Adiyat itu berasal dari kata aduun yang artinya kendaraan yang dipakai khusus untuk perang. Pada zaman itu, kendaraan tersebut adalah kuda. Beberapa pendapat ada yang mengatakan itu unta untuk haji, kuda pada masa perang Badar, atau kuda hayalan orang Arab, ya, dream car di masa kita. Dan juga ada yang menyebutkan sebagai manusia gitu. Tapi yang familiar itu memang kuda gitu. Namun apapun yang namanya alat atau kendaraan untuk perang pastilah sangat kuat, luar biasa, gesit seperti itu. Ini coba teman-teman sambil membayangkan ya, biar bisa ikut mengalami apa yang dialami oleh masyarakat Arab pada saat itu ketika turun ayat ini gitu. Nah, di sini al-adiyat itu berakhiran huruf ta, sehingga jika itu kuda, maka kudanya berjenis kelamin perempuan. Kalau menurut Dokter Yahya, itu eh, ternyata kuda perempuan itu lebih gesit untuk dijadikan sebagai kendaraan perang begitu daripada
yang jantan. Nah, al-adiyat merupakan jam'u kholil. Jadi di sini jumlahnya antara 3 sampai 10. Coba kita ambil maksimalnya 10 saja. Lanjut, di ayat kedua, falmuriyati qadha, yang memercikan bunga api dengan entakan kakinya. Nah, pertemuan antara tapal kuda, ya, kaki kuda itu dengan jalan berbatu, itu sampai menyebabkan gesekan yang memercikan api, gitu. Karena kuda tersebut bergerak sangat cepat dan kuat, gitu. Kalau kuda bukan perang, mungkin nggak sampai akan memercikan api, gitu. Jadi, orang Arab melongo terus, gitu, waktu dikasih ayat ini, gitu. Kemudian ayat ketiga, fal mughirati subaha, yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Ini menggambarkan betapa sangat mengagetkan dan menyulitkannya kondisi tersebut, karena menyerang di keadaan musuh belum terlalu siap. Lanjut, Mbak. Ayat keempat, fa'asarna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu. Nah, gesekan kaki kuda dengan jalan bertanah di pagi hari sampai berdebu itu menunjukkan betapa kuat dan cepat gerakan kuda itu. Karena kan waktu subuh itu biasanya berembun, itu minim ya, tapi ini saking segitu dahsyatnya kekuatan si Al-Adiyat ini atau kendaraan perang ini tuh sampai bisa menyebabkan jalan bertanah itu berdebu gitu. Ayat kelima, fawasawta'na bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Penyerangan yang dilakukan oleh Al-Adiyat ini dilakukan tanpa sembunyi-sembunyi, tapi langsung ke tengah kumpulan mereka atau ke kumpulan musuh. Ini menggambarkan keberanian, kecerdasan, kesigapan, dan kesiapan yang sangat tinggi. Gitu. Lanjut, Mbak. Nah, bagaimana reaksi orang Arab pada zaman itu setelah menyimak ayat 1 sampai 5 Quran surat Al-Adiyat gitu. Teman-teman mungkin tadi juga sempat ya terlarut gitu dari ayat 1 sampai 5 itu reaksinya gimana? Ada rasa kagum, kaget, takjub gitu. Nah, itu juga yang dirasakan oleh orang Arab karena waktu itu mereka sangat terobsesi dengan kuda gitu. Kuda itu suatu hal yang mewah gitu. Kayak dibangga-banggain gitu, kuat-kuatan, bagus-bagusan kuda gitu. Jadi mereka merasakan kaget ya karena larut dalam imajinasi itu, kemudian merasakan takut, kondisi yang digambarkan memang sangat menegangkan, kemudian merasa takjub dengan kekuatan Al-Adiyat, sekaligus juga merasa sangat penasaran dengan kelanjutannya. Nah, ini merupakan saat yang tepat untuk menerima peringatan penting gitu. Kalau kata Dr. Yahya, ibarat kita lagi nonton sinetron gitu. Di saat yang seru-serunya, kemudian diasupin iklan gitu. Nah, itu memang sengaja biar hal-hal yang ingin kita melakukan aksi gitu untuk membeli produk iklan itu, ketika kondisi otak kita tuh lagi seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian barulah setelah dibikin dengan emosi dan perasaan semacam itu, Allah melanjutkan dengan peringatan. Nah, gitu. Innal insana lirabbihi lakanud. Nah, ini ayat 6, 7, dan 8 ini mengandung muksam alaih. Nah, muksam alaih merupakan pernyataan isi sumpah dan menjadi perhatian kita. Jadi harus dihubungkan dengan muksam bih tadi, agar kosam lebih mengena maknanya. Tuh. Kosam tadi yang wow ya, wow kosam tadi. Terus yang muksam bih itu tadi yang al-adiyat, kemudian sampai berdebu, sampai memercikan api gitu, kemudian menyerang tiba-tiba gitu. Terus lanjut Mbak. Nah, di sini di ayat 6 kita kupas satu-satu ya. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Nah, ini yang mau disampaikan Allah setelah ini iklannya gitu ibaratnya. Di sini terdapat lam ibtida yang bertransformasi menjadi lam muzahlaqah karena ada huruf inna. Tujuannya untuk lebih menguatkan dan menegaskan makna kalimat. Nah, biar tidak bingung, coba kita amati 3 transformasi kalimat ini ya. Yang pertama, ayat 6 tanpa lam ibtida, itu jadinya akan seperti apa?
Seperti al-insanu lirabbihi kanud. Manusia itu ingkar kepada Tuhannya. Kemudian coba kalau ditambahkan lam ibtidak jadinya menjadi lal insanu lirabbihi kanud. Artinya sesungguhnya gitu. Ada tambahan sesungguhnya manusia itu ingkar kepada Tuhannya. Nah, tapi ketika lam ibtidak ditambahkan dengan inna, maka menjadi lam muzahlaqah gitu. Jadi semakin kuat. Sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Jadi ada tambahan sungguhnya dan sangatlah ingkar gitu. Lanjut, Mbak. Nah, masih di ayat 6 ya. Lalu di sini ada kanud. Kanud ini mengandung makna tidak setia, tidak bersyukur, dan melepaskan diri. Lalu apa hubungannya dengan kuda perang atau al-adiyat gitu? Kuda merupakan hewan yang menjadi lambang kesetiaan di kalangan orang Arab kala itu. Kuda saja yang diberi makan dan minum oleh tuannya mau setia dan menuruti perintah tuannya. Sedangkan kita sebagai manusia yang telah diberi banyak oleh Allah malah tidak setia gitu, tidak bersyukur dan suka melepaskan diri. Ini, lanjut. Kemudian lanjut ayat ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas hal itu atau keingkarannya. Kelak manusia akan menyaksikan keingkarannya. Maksudnya bisa dua, teman-teman. Yang pertama, ia menyaksikan perbuatan ingkarnya saat sakaratul maut nanti. Kemudian yang kedua, ia sebenarnya sudah menyaksikan sikap ingkarnya tersebut saat sedang melakukannya gitu. Jadi melakukannya dengan sengaja gitu. Yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. Nah, ini tadi penyakitnya namanya al-kanut. Penyebabnya adalah hubud dunia. Nah, lanjut, Mbak. Kemudian yang ke-9, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apa yang akan dialaminya apabila dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Chani ya, sebenarnya bumi kita itu kan senantiasa bertasbih gitu. Dan default atau setting keadaan yang sebenarnya bumi itu marah gitu karena kedurhakaan manusia gitu. Rasanya ingin mengekspresikan kemarahannya itu dengan menghancurkan dan menelan manusia yang durhaka itu. Tapi masih Allah tahan. Nah, tapi ketika manusia sudah masuk di dalam kubur, bumi akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan pembalasannya. Misalkan dilapangkan kubur untuk orang yang soleh dan disempitkan untuk orang yang durhaka. Ayat 10, wa husila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang tersimpan di dalam dada. Menurut Imam Tirmizi, hati itu digambarkan sebagai bawang gitu. Kalau kita tahu bawang tuh kan lapisannya banyak ya, berlapis-lapis, nggak cuma satu buah itu aja. Lapisannya dari yang terluar itu ada soder, ada kolbun, ada fuadun, dan ada lubun. Nah, pada ayat ini menggunakan kata soder, as-sudur. Artinya isi hati kita akan dibuka selapis demi selapis. Semua isi hati kita akan terbongkar oleh Allah gitu. Lanjut ayat 11. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar maha teliti terhadap keadaan mereka. Nah, sungguh Allah maha mengetahui keadaan manusia dengan detail, mulai dari hianat mata hingga perasaannya. Gitu. Nanti Allah akan membalas semua amal al-kanut manusia. What we learn from this surah, yang pertama, bermuhasabah untuk mengingat nikmat-nikmatnya yang belum kita syukuri. Tuh. Kemudian yang kedua, latihan memberikan barang yang kita sukai kepada orang lain. Karena tadi kan disampaikan ya kalau al-kanut itu penyebabnya adalah hubud dunia. Dengan kita berlatih memberikan barang yang kita sukai, maka kita mengurangi kecintaan kita kepada dunia. Gitu. Lalu membeli barang karena kebutuhan, bukan keinginan. Yaitu, itu saja. Kemudian ada lagi ya, Mbak? Sudah. Selanjutnya, adalah surat Al-Qari'ah yang akan disampaikan oleh Mbak Eri. Silahkan Mbak Eri.
Baik, Mbak Tara, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikannya. Baik, lanjut ke surah Al-Qari'ah ya, Bismillah. Next, Mbak. Ya, surah Al-Qari'ah ini seperti ini gambaran outline-nya. Jadi 3 ayat pertama yaitu tentang peringatan akan datangnya hari kiamat ya, yang apa namanya menimbulkan kedahsyatan yang luar biasa. Terus ayat 45-nya itu gambaran keadaan manusia dan gunung di saat hari kiamat. Lalu di ayat 6 sampai 9 berbicara tentang timbangan amal manusia dan balasannya. Dan di 2 ayat terakhir itu tentang neraka hawiyah. Nah, di ayat pertama ini, kalau tadi di surah Al-Adiyah dan Az-Zalzalah kan ada beberapa kata ya dalam ayat pertama. Di surah Al-Qari'ah ini dibuka dengan singkat saja, Al-Qari'ah gitu. Singkat tapi eh, ini tuh punya makna yang sangat menakutkan hati manusia gitu. Yang berasal dari kata akar katanya qara'a yaqra'u, yaitu yang mengetuk. Sama halnya dengan uh, doroba yadribu ya, itu memukul gitu. Jadi meskipun dibuka dengan apa namanya ya, al-qari'ah gitu, tapi kalau yang misalkan kita paham gitu ini makna al-qari'ah itu apa sih? Ketukan ketukan yang keras gitu, sekeras apa wallahu alam ya gitu. Kita aja kalau misalkan ada ketukan pintu gitu kan, istilahnya yang standar gitu ya, ataupun misalkan diketuk pintu tuh malam-malam ataupun sama orang tuh siapa gitu ya. Tapi ini kan eh, hari kiamat yang detailnya seperti apa hanya Allah yang tahu hakikatnya gitu ya. Jadi hari yang mengetuk hati dengan keras ini menimbulkan ketakutan yang sangat mencekam gitu bagi hati manusia. Al-Qari'ah itu sendiri ya salah satu nama dari hari kiamat gitu. Dinamakan Al-Qari'ah karena ia merupakan ketukan yang sangat mengejutkan yang datangnya tiba-tiba gitu ya. Kita tidak tahu kapan terjadinya. Ngebayanginnya gimana ya? Saat mentadaburi ayat ini tuh, ayat-ayat Al-Qari'ah kayak merinding, gemeter, eh sedahsyat seperti apa gitu ya. Sampai kadang banyak terhentinya gitu untuk ya satu kata ini aja tuh sudah memiliki apa ya? Makna yang sangat luar biasa gitu ya di Al-Qari'ah. Dan bahkan eh, kata Al-Qari'ah ini diulang di ayat 2 dan 3-nya. Jadi Allah gunakan eh, diulang lagi di ayat 2 dan 3 gitu. Lanjut. Oh iya ini sebentar. Di lafaz Al-Qari'ah juga ada 5 kali disebut dalam Al-Quran ya. Di surah Ar-Ra'd ayat 31, di surah Al-Haqqah ayat 4, dan di surah Al-Qari'ah ini yang sedang dibahas. Nah di ayat kedua kembali dibahas lagi. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu gitu ya. Jadi di sini seolah-olah bertanya, apa sih yang kamu ketahui tentang hari kiamat gitu? Mal Qari'ah gitu. Kenapa nggak menggunakan kata mahia gitu ya? Maksudnya hianya itu kenapa Allah nggak menggunakan kata ganti gitu kan? Tapi Allah ulang lagi gitu. Jadi menunjukkan bahwa hari kiamat itu uh, perkara yang besar, perkara yang penting gitu ya untuk menegaskan seperti itu. Dan di ayat 3-nya, wama adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi ayat 3 benar-benar penguatan, penegasan ya gitu. Kata tanya atau istifham di 2 ayat ini dari beberapa rujukan tafsir, kaidahnya seperti ini ya. Pertanyaan ma menunjukkan kedahsyatan peristiwa. eh, Saking dahsyatnya hari kiamat itu. Lalu ma'adroka menunjukkan peringatan atau tanbih bagi jiwa untuk mengimani peristiwa tersebut setelah kita tuh tahu hari kiamat itu betapa menimbulkan kedahsyatan yang luar biasa, menakutkan sekali gitu. Seperti itu. Next. Nah, ini untuk sekedar tambahan gitu ya informasi. Tadi kan Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah itu apa namanya? Salah satu nama hari kiamat. Ada banyak penyebutan hari kiamat di dalam Al-Quran dengan nama yang berbeda. Eh, ini tuh dimaksudkan untuk tujuan pengagungan gitu, bahwa hari kiamat itu hari yang apa ya, peristiwa yang besar, peristiwa yang
penting sekali gitu untuk kita perhatikan sebagai seorang mukmin gitu ya. Jadi apa ya? eh dengan terus diingatkan lagi tuh kita tuh punya gambaran untuk sudah mempersiapkan bekal apa nih gitu. Allah banyak mention hari kiamat ini tuh di beberapa ayat Al-Qur'an gitu. Jadi apa ya? Gemeter banget kalau misalkan eh, dahsyatnya hari kiamat di surah Al-Qari'ah ini ya. Dan di buku Day After You Day itu yang ditulis oleh Ustadz Abu Basam Umar Nita, di sini saya menemukan apa namanya bahasan manusia dan pusaran hari akhir gitu ya, keimanannya terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang pertama, mereka yang tak mempercayai hari akhir gitu. Jadi kelompok ini beranggapan ya kehidupannya itu hanya sekali, nggak ada lagi kehidupan setelah mati gitu. Mereka ini cenderung suka apa ya berbuat kerusakan, melampaui batas gitu. Dengan anggapan seperti itu ya udah kita nggak akan dibangkitkan lagi gitu. Jadi membuat mereka itu apa ya terlena bersenang-senang gitu dengan kehidupannya gitu, udah dinikmati aja gitu. Nah, seperti itu. Mereka yang tak mempercayai hari akhir. Sama seperti halnya kan em, rata-rata surah surah di juz 30 itu kan berbicara mengenai hari akhir ya. Itu peringatan ataupun jawaban Allah terhadap orang-orang kafir Quraisy yang memang mereka meragukan adanya hari hari akhir itu. Lalu kelompok kedua, mereka yang mengimani tapi lalai dengan dunia. Dan ini menurut Ustadz ya, ini kebanyakan kelompok manusia di sini gitu ya. Alhamdulillah gitu. Ini juga jadi bahan muhasabah, tapi mereka lalai dengan apa namanya? Dengan dunianya gitu. Jadi apa ya segala hal pesona dunia itu membutakan hatinya gitu. Itu yang kelompok kedua. Lalu yang ketiga ada mereka yang mengimani sepenuh hati, eh, mereka yang mengupayakan berusaha untuk kebaikan akhiratnya tanpa melupakan eh, apa namanya kebaikan dunianya gitu. Jadi fokus akhiratnya tapi dunianya juga hanya misalnya seperlunya dalam genggaman tangan saja seperti itu. Next Mbak. Nah, setelah tadi 3 ayat pertama ya, yang secara intinya itu menunjukkan inti dari surah Al-Qari'ah, kedahsyatan hari akhir, hari kiamat. Di sini dijelaskan keadaan manusia di hari akhir tuh, di hari kiamat tuh seperti apa. Diibaratkannya seperti anai-anai yang bertebaran. Nah, para ulama mengartikan al-farosh itu anai-anai itu ya seperti binatang kecil yang berterbangan gitu ya. Dalam tafsir Al-Maisir, jadi anai-anai ini digambarkan sebagai laron yang di apa ya dilihat dari 3 poin tuh. Jumlahnya sangat banyak, terus mereka tercerai-berai, lalu harokah bukan pergerakannya itu tidak beraturan tanpa arah yang jelas gitu. Demikian pula keadaan manusia saat itu gitu. Sangat-sangat panik, bingung gitu ya, sampai kalau di surah Abasa kan ya lari dari saudaranya, dari ayah ibunya, anak istrinya gitu. Jadi benar-benar panik luar biasa, bingung dalam kalut gitu. Itu seperti laron yang banyak jumlahnya, mereka tidak tahu menuju ke arah mana, tercerai-berai. Terus makna al-farosi juga itu ada binatang kecilnya itu selain bertebangan yaitu berjatuhan di sekitar api seperti itu. Dan ada ayat serupa lainnya di surah apa Al-Qamar ayat 7 ya yang diartikan seperti belalang yang berterbangan. Ini pun sama. Jadi para ulama tuh anai-anai, laron ataupun belalang itu dimasukkannya ke dalam yang binatang kecil atau serangga-serangga kecil gitu yang bertebaran gitu. Jadi eh, apa namanya? Dengan kayak peristiwa fenomena alam kayak gempa gitu ya, ataupun misalkan kayak banjir atau tsunami aja udah paniknya luar biasa gitu. Apalagi kalau misalkan udah bumi hancur, jadi eh, tanda akhir kehidupan gitu, bukan tanda akhir manusia gitu ya. Manusia baru dimulai nih gitu.
terminal pertamanya di alam kubur nanti gitu, mengalami beberapa perjalanan panjang gitu. Gemeter banget sebenarnya ini. Selanjutnya, oh iya. Nah, selain manusia, eh ada salah satu ciptaan Allah yaitu gunung ya, yang digambarkan seperti bulu yang dihambur-hamburkan gitu ya. Jadi secara intinya kesimpulan dari para ulama itu memaknai mengartikan al-ihan itu adalah bulu atau kapas gitu. Jadi eh gunung yang saya tuh dulu tuh mikirnya gini ya, kalau gunung itu kayaknya di atas tanah ya gunung ya, waktu kecil kalau misalkan ngegambar kayak gitu tuh ada garis, terus di atas garisnya ada gunung gitu ya, ya gambar fenomenal sekali gitu kan. Nah, terus sini baca-baca pasak gitu kan, istilahnya gunung itu sebagai pasak bumi agar bumi tidak goyah gitu, tertancap dalam kuat. Gunung yang kokoh saja menjulang tinggi segitu apa, rapuh banget gitu. Terus beberapa tahapan hancurnya gunung itu digambarkannya apa ya, ada beberapa tahapan gitu. Jadi sebelum terlihat kayak bulu-bulu yang dihamburkan itu ada di beberapa surah ya, gunung itu berpindah gitu, dicabut gitu ya, terus jadi rata kayak gitu. Nah, setelah hancur kayak gitu, itu baru seperti apa namanya, bulu yang dihambur-hamburkan gitu, yang berwarna-warni. Ada yang mengartikannya seperti itu. Apa al-ihni dalam tafsir Fathul Qadir itu yaitu bulu-bulu yang diwarnai dengan beragam warna gitu. Jadi seperti kelihatannya kayak gunung itu diem ya gitu, tapi ternyata secara ilmiah itu gerak gitu. Nggak ngebayangin ya. Alhamdulillah ya, subhanallah. Terus, nah ini ini salah satu ayat yang paling ngena, yang nyes adem banget setelah 5 ayat pertama itu huru haranya kedahsyatan hari kiamat yang luar biasa. Nggak tahu, senang banget di ayat ini tuh dengan eh, apa ungkapan isyatir radiyah gitu. Orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Siapa sih yang nggak pengen punya kehidupan yang memuaskan? Itu dambaan semua orang gitu ya. Apalagi seorang Muslim tentu harus menjadi cita-cita gitu untuk memiliki kehidupan yang memuaskan di akhirat gitu. Tapi harus kayak gimana biar dapat kehidupan yang memuaskan itu? Oh, harus berat timbangannya nih gitu. Jadi ketika beramal beramal solih itu tidak cukup beramal solih gitu ya istilahnya. Allah menyandingkan penyebutan amal solih itu selalu dengan kata iman gitu kan. Dalam surah An-Nisa ayat 124 yang kurang lebih artinya tuh barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedang ia beriman, maka ia akan mendapatkan balasan surga gitu kan ya. Jadi iman dan amal solih itu terikat, tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi apa namanya, perkuat keimanan, perbanyak amal solih gitu ya. Di sini tuh gimana sih biar pengen kehidupan memuaskan? Kayak nyes adem banget setelah 5 ayat pertama tuh, wuh serem gitu ya, serem jadi. Tapi kalau misalkan kata guru, memang kita takut gitu ya dengan ayat-ayat tentang neraka. Tapi jangan lantas ya istilahnya ya udah takut tapi tidak mengupayakan harap ampunannya Allah gitu, seperti itu. Jadi menyeimbangkan antara khauf dan rojanya, takut dan harapnya kepada Allah gitu. Bahkan apa namanya, para sahabat Nabi aja ketika mendengarkan ayat-ayat tentang neraka yang diturunkan kepada Rasulullah itu, mereka tuh tersentuh gitu hatinya gitu ya. Nah, Isyatir Rodiyah di sini tuh dimaknai kehidupan yang nyaman, yang menyenangkan, yaitu ya kenikmatan-kenikmatan yang kekal di mana lagi selain di surga, seperti itu ya. Mawazinu. Nah, di sini tuh ketika mizan ditegakkan gitu ya, timbangan, ada timbangan kebaikan nih gitu. Ternyata selama ini kalau misalkan kita berbuat kebaikan, niatkan ya karena Allah gitu. Tapi tidak lupa juga untuk melengkapinya ya, ingatnya apa, menabung kebaikan-kebaikan biar timbangannya berat nih gitu ya, insya Allah tentu dengan dilandasi sebaik-baik niat. Menurut Ustadz Abdullah Roy ya, yang saya pernah baca gitu ya dalam kelas belajar, yang ditimbang itu
ada 3 gitu, mengacu kepada amalan solih, pemilik amalan solihnya, lalu buku catatan amalnya. Ya, betul Mbak Tara. Selanjutnya, nah ini kalau tadi timbangan amal kebaikannya lebih berat, sekarang lebih ringan gitu. Ini pun sama, salah satu ayat yang menarik tapi sekaligus mengerikan gitu. Jadi bagi saya ketika fokusnya kemana? Ke fa'ummuhu gitu ya. Kenapa menggunakan ummu? Kenapa fa'ummuhu gitu kan, yang kita tahu arti ummu itu ibu. Eh, dan salah satu jabarannya juga ya, yang saya baca di fikih ibu itu makna definisi ummu juga tempat kembali gitu. Nah, tempat kembali jadi apa ya? eh untuk menggambarkan jelas di sini tuh gambaran jelas bahwa seseorang yang masuk ke neraka hawiyah ini tuh akan disambut gitu oleh neraka hawiyah sebagaimana ibu tuh menyambut anaknya gitu. Satu sisi kangen ya ke ibu gitu memang gitu. Dimanapun berada, meskipun misalkan seorang anak perempuan yang udah menikah gitu, tapi tetap ya selagi masih ada ibu rindu gitu, jadi kangen gitu. Jadi ketika ketika berusaha mempelajari ayat ini tuh, tapi serem juga, serem ketika oh ini dalam perspektif neraka nih gitu. Kalau misalkan anak gitu, anak kita lari-larian di taman nyariin, ih mana? Kita tarik kembali tuh anaknya, sini nah jangan jauh-jauh gitu kan. Nah, ketika di neraka ya begitu sekuat apapun kita menghindar dari kobaran api neraka hawiyah yang sangat panas itu, ya akan kembali lagi gitu. Ketika kita dipeluk, didekap erat sama ibu, tenang gitu ya, kangen gitu. Tapi kan gimana ngebayanginnya gitu ya, astagfirullah, ketika dipeluk, didekap erat oleh kobaran api yang sangat panas itu gitu. Jadi di sini tuh ini menarik, tapi sekaligus juga mengerikan gitu. Seperti itu. Next, baca nih. Ini ayat terakhir ya. Ya, betul. Jadi, nah ini, nah tadi kan neraka hawiyah ya, yang timbangan kebaikannya apa namanya ringan, itu akan dimasukkan ke neraka hawiyah gitu di sini. Ini sama dengan ayat 3 ya, wama adrokamal qari'ah. Di sini juga wama adrokamahiyah gitu kan. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu gitu ya. Jadi itu pun untuk menguatkan, untuk menegaskan gitu gambaran ini loh neraka hawiyah tuh neraka dengan api yang sangat panas dan juga eh, apa namanya bagian dasar neraka gitu ya, di jurang yang dalam dan gelap seperti itu. Jadi yang apa namanya panasnya itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia seperti itu. Seperti itu singkatnya. Baca ini next. Nah, ini yang dipelajari dari surah Al-Qari'ah ini. Pertama, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hari kiamat itu nyata, benar adanya, pasti akan terjadi gitu ya. Jadi apa namanya ya, benar-benar kita tuh harus yakin bahwa ya memang hari kiamat itu ada gitu. Dan apa namanya, kenapa hari kiamat ya istilahnya selalu disandingkan penyebutannya dalam Al-Quran itu kan dengan beriman kepada Allah ya gitu. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan hari kiamat itu kan bersifat goib gitu ya, gaib gitu. Dan yang mengetahui segala yang goib itu ya ranahnya Allah gitu. Jadi makanya disandingkannya ya dalam surah At-Tolak ayat 2 ada penggalannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir gitu kan. Jadi barometer keimanan seorang itu ya ketika mengimani salah satunya itu hari hari kiamat, hari akhir gitu. Yang merupakan eh, landasan pokok akidah yang perlu kita imani. Terus poin kedua, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Ini juga dengan jelas di surah Al-Ahzab ayat 3 juga seperti ini. Ada terjemahannya seperti ini ya, pengetahuan tentang hari kiamat hanya di sisi Allah. Jadi ketika manusia bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kapan hari kiamat itu gitu.
Lalu katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Nah, jadi mengingatkan berita yang sempat viral ya, tahu benar atau enggak kemarin tuh beberapa hari yang lalu, yang katanya apa hari kiamat gitu ya, hari kiamat terjadi di bulan Juni gitu kan. Nah, itu tuh eh, pas dilihat, oh iya ini lagi ini gitu ya. Rasulullah aja tidak tahu gitu kan ya. Dalam hadis Jibril gitu yang itu, beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, kan seperti itu. Jadi eh detailnya seperti apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, 9 Juni ya, Mbak. Kemarin ya, Mbak ya. Itu hanya Allah yang tahu gitu. Jadi makanya Al-Quran itu spillnya itu hanya telah dekat gitu kan gitu ya. Telah dekat hari menghisab amal manusia yang surah Al-Anbiya ayat 1 tuh, tapi kita berada dalam kelalaian gitu. Jadi lebih kepada em, peringatan untuk kita tuh bersiap gitu, mempersiapkan apa gitu ya, mempersiapkan mempersiapkan iman dan amal soleh gitu. Nah, dengan mengimani hari akhir, hari kiamat, ya, aduh itu jokes akhir Juni ya Mbak ya. Dan seorang mukmin memiliki motivasi untuk terus beramal solih gitu, meniatkannya karena Allah dan untuk memperberat timbangan amal di hari kiamat gitu. Itu jadi salah satu manfaat mengimani hari kiamat itu ya kita terus dimotivasi untuk beramal solih ya, beriman gitu. Dan perwujudan mengimani hari kiamat juga adalah poin intinya di sini juga meyakini adanya mizan, timbangan yang bersifat adil dan sangat terperinci detail gitu ya. Nah, peristiwa timbangan amal ini menunjukkan gambaran keadilan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi apa ya? Allah itu tidak menzalimi hambanya gitu. Justru kitalah yang menzalimi diri sendiri gitu. Jadi sekecil apapun sekecil apapun kebaikan yang dilakukan tuh Allah kita akan pertanggungjawabkan, seburuk apapun perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan gitu dengan adanya balasan gitu ya di surah Al-Zalzalah sebutkan ya, lebih dirincikan lagi di Al-Qari'ah balasannya janjinya itu yaitu istatiradiah, terus ancamannya neraka hawiyah. Dan keadaan atau nasib manusia di hari akhirat itu di dalam kehidupan akhirat itu tergantung amalan perbuatan yang dilakukannya selama di dunia gitu. Ya, orang yang beruntung atau bahagia adalah orang yang lebih berat timbangan kebaikannya. Sebaliknya, orang yang rugi, celaka adalah orang yang lebih ringan timbangan kebaikannya. Seperti itu, Mbak Jenny, Mbak Tara. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang mau menambahkan bisa sharing. Oh iya, untuk Satu ini slide referensinya ya. lagi, Mbak Eri. Oh iya, iya munasabah di akhir jadi. Nah, iya ini munasabahnya ya. Jadi merecall, merangkum 3 surah yang telah dijelaskan oleh saya, Mbak Chani dan Mbak Tara. Hubungannya itu surah Al-Zalzalah dan Al-Adiyat. Dalam surah Al-Zalzalah, Allah memberitahukan bahwa ada balasan gitu. Ada balasan yang akan diberikan terhadap pelaku kebaikan keburukan. Sementara dalam surah Al-Adiyat, Allah memberikan ancaman terhadap orang-orang yang mengutamakan kehidupan duniawi dan tidak mengerjakan kebaikan gitu ya. Yang tadi sama Mbak Tara itu sifat ingkar manusia gitu, meremehkan kebaikan gitu, tidak mengupayakan kebaikan untuk dunia akhiratnya gitu. Sedangkan di dalam Al-Zalzalah itu sekecil apapun kebaikan keburukan tuh ada balasan loh gitu di Al-Zalzalah dan Al-Adiyat. Lalu disambungkan dengan Al-Qari'ah, penyebutan di akhir surah Al-Adiyat itu penyebutan tentang apa ciri hari kiamat ya, yaitu peristiwa berbangkitnya manusia dari dalam kuburnya, yang mana ditampakkan juga segala apa yang ada di dalam dadanya gitu. Nah, sedangkan surah Al-Qari'ah dimulainya itu dengan apa huru haranya gitu ya. Jadi semakin menambah kengerian gitu, kedahsyatan huru hara hari kiamat yang itu menjadi motivasi juga kita untuk bersiap-siap gitu. Apa sih bersiap-siapnya ya dengan sebaik-baik bekal, iman dan amal soleh.
Seperti itu, teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada. Silakan Mbak Ceni. Ya, jazakumullah khairan Mbak Eri, Mbak Tara gitu ya untuk sharingnya pada hari ini tuh, duh bener sih kata Mbak Eri, merinding-merinding lagi. Inilah kenapa saya tuh selalu percaya satu hal bahwa kita itu harus selalu mendengar dari orang lain. Sekalipun itu untuk hal-hal yang sudah kita ketahui gitu. Kayak 3 surat ini kan kita tadabbur bareng ya di grup, kita diskusi bareng, kita sharing jurnal bareng gitu. Jadi kita sama-sama belajar gitu tentang surat ketiga surat ini. Tapi ketika disampaikan oleh orang lain itu tuh tetap ada rasa yang gimana ya? Ya kayak tadi Mary bilang merinding gitu kan. Insya Allah gitu. Eh, Baik, mungkin untuk teman-teman ada yang mau berbagi, ada yang mau sharing. Ini kayaknya rame juga ya di kolom chat. Jazakumullah khairan teman-teman yang udah sharing nih di kolom chat. Insya Allah udah kita bacain tadi satu-satu. Ada Mbak Yulia, ada Mbak Tiara. Silakan ada yang mau open mic, boleh sharing hasil belajarnya, hasil mendengarkan kajiannya gitu. Kalau dikasih tahu nanti orang malah antar-antar iya bener ya. Di satu sisi iya bener gitu ya. Kalau tahu kiamat itu lama gitu atau ini aja deh gitu kiamat kecil gitu ya. Kan ajal kita kematian itu kan kiamat kecil gitu. Di satu sisi kalau tahu lama bentar-bentar, tapi di sisi lain juga sebenarnya kalau kata Ustadz Umar Mita, Allah merahasiakan kematian gitu ya, Allah merahasiakan kiamat itu sebenarnya salah satu bentuk kasih sayang Allah juga kepada kita gitu. Coba teman-teman bayangkan gitu kalau kita tahu kapan ajal kita. Kayaknya yakin deh makan nggak enak, tidur nggak nyenyak gitu ya. Yang ada overthinking gitu. Jadi itu salah satu bentuk kasih sayang Allah sebenarnya gitu, supaya kita bisa apa namanya hidup gitu ya di dunia itu dengan tenang tapi juga nggak lalai gitu. Eh, apa nih ada Mbak Yulia ayat-ayat Al-Quran berkisar antara roja dan khauf. Kalau lagi low baca yang roja, kalau lagi high takut sombong baca yang khauf. Iya benar. Eh, ada Kak Rina juga rasanya akhir-akhir ini tanda-tanda akhir zaman udah kerasa. Memang ya kalau kita bayangkan ya teman-teman kalau di zamannya Rasulullah aja Rasulullah kan bilang jarak antara aku diutus dengan kiamat itu segini gitu. Jadi Rasulullah kan mendekatkan jarinya gitu. Di masa Rasulullah yang ribuan tahun aja itu jaraknya deket gitu, apalagi kita gitu. Cuman kan kita hidup perhitungan waktu di dunia dengan di akhirat itu kan berbeda gitu. Jadi seolah-olah lama gitu. Padahal kalau kita dihitung umur rata-rata deh ya, umur rata-rata kita manusia umatnya Rasulullah itu kan Rasulullah bilang umatku itu usianya antara 60 tahun gitu. 60 tahun itu kalau dihitung hitungannya akhirat itu cuman nggak nyampe 2 menit teman-teman, 1 menit sekian detik gitu, sebentar banget gitu. Jadi kadang-kadang eh, memang kita tuh harus selalu apa ya menyibukkan diri dalam kebaikan gitu supaya nanti kalau saatnya dipanggil pulang tiba gitu kita lagi di jalan kebaikan gitu. Maksudnya kalau Karina juga nanya gimana caranya kita tetap istiqomah. Mungkin nanti Mbak Tara atau Mbak Eri boleh bisa nambahin ya. Misalnya kalau dari saya pribadi sih saya selalu berusaha menyibukkan diri saya gitu dengan teman-teman yang selalu mengingatkan kepada kebaikan, kegiatan-kegiatan yang membawa kebaikan, gitu, mendekatkan diri kita kepada Allah. Gitu. Jadi ketika kita lalai gitu, sebenarnya kan manusia itu tetap punya apa ya sifat atau ada stage-nya kita itu ghaflah gitu ya. Ghaflah itu kondisi di mana hati kita tuh sedang tidak mengingat Allah gitu, lalai gitu. Itu pasti ada gitu stage-stage-nya, momen-momennya gitu. Tapi kalau misalnya kita ada di lingkungan yang positif gitu, melakukan segala sesuatu yang positif gitu, insya Allah tuh jadi kayak kepanggil lagi gitu maksudnya. Ya boleh kadang-kadang jalan tuh juga nggak lurus, agak melenceng dikit tapi nanti balik lagi gitu. Mungkin kalau eh, aku sih gitu ya yang fakir ilmu ini. Mungkin Mbak Tara atau Mbak Eri apa dong? Nambahin?
Iya, mencoba untuk menambahkan berdasarkan pengalaman pribadi yang juga masih belajar ya. Salah satu cara saya pribadi untuk bisa lebih mudah berusaha istiqomah itu ya memang kita harus memberdayakan diri kita sendiri untuk create our support system gitu. Jadi ya kita punya banyak kesibukan teman-teman, tapi tetap harus mau untuk kita sisipkan waktu kita untuk ngaji gitu. Kalau misalkan mau terkoneksi dengan Al-Quran ya kita cari komunitas yang bisa memfasilitasi kita untuk Quran journaling atau tadabur gitu. Salah satu motivasi saya untuk mengikuti The Quran Journal ini memang itu pengen punya teman gitu. Sebenarnya goals utamanya itu pengen rutin bisa ngafal Quran, tapi break gitu. Saya amatin gitu, apa sih sistem dalam manajemen waktu yang perlu diperbaikin? Oh, ya mungkin terlalu sepi sama ini, kurang rame teman-teman yang bisa saling support saya gitu. Akhirnya saya menyiapkan, kalau saya punya dua space atau dua ruang untuk terkoneksi dengan Al-Quran. Yang pertama, The Quran Journal ini. Kemudian ada juga di sini pesertanya ya, kayaknya Mbak Julia ini eh, fasilitator dari QAC, Quran Arabic Course. Mbak Guan juga ikut, jadi kami dalam satu grup juga gitu. Dan itu ada tadabbur rutinan gitu. Itulah ternyata benar yang saya rasakan setelah saya memaksa gitu menyelipkan agenda dalam manajemen waktu itu untuk tadabbur. Oh iya ternyata enak. Apalagi kalau teman-teman berbagi refleksi pribadi itu baca di grup The Quran Journal yang di Telegram itu, wah itu bener-bener jadi booster yang positif sih buat saya. Jadi itu sih tips dari pengalaman saya. Ya, jasa khair Mbak Tara. Mbak Eri, monggo Mbak, Mau ditambah. sharing boleh nggak? Oh iya, silakan Kak Yulia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiro ya atas sharingnya. Kedengeran nggak ya? Mudah-mudahan kedengeran. Kedengeran? Dengar Iya, Mbak, jelas. oh, iya itu ini sih benar support system sama kalau saya kayaknya sih ngelihat apa namanya hampir semua itu intinya core-nya adalah hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu kalau saya ngerasanya kalau kita sering feed our nafs itu gampang banget deh, gampang terfitnah gitu. Jadi bagaimana caranya nafs itu secara sadar nggak diumbar gitu, nggak dikasih konsumsi terus. Sekarang sih saya juga berusaha menahan segala hal yang ekstra halal gitu. Kemudian segala macam yang apa ya namanya paparan yang bisa masuk ke hati itu biasanya lewat panca indera tuh itu berusaha difilter. Jadi bagaimana hati itu nggak kotor gitu. Jadi kan hawa nafsu juga di hati ya. Salah satunya itu adalah kotor gitu. Bagaimana stay away terhadap sesuatu yang bisa mengotori hati gitu. Minimalnya seperti itu gitu. Selain support system juga. Gitu, Mbak. Ya, Masya Allah, benar banget Mbak Yulia. Kalau di, Kak Jani, kenapa Mbak Tara? new insight dari Mbak Yulia. Iya, makanya Masya Allah banget. Benar itu, sepakat sih gitu ya, jangan fit or nafs gitu. Kalau di apa kajian Islamic psychology gitu ya, itu ada kita tuh apa jiwa kita tuh ada stagesnya gitu kan, ada eh, nafs al-mutmainnah gitu ya, jiwa yang tenang itu udah yang level up banget ya. Ada nafs al-lawamah gitu ya, jiwa yang selalu berupaya melawan ego dan hawa nafsu. Nah, kita tuh kebanyakan di sini gitu. Atau yang paling bawah itu nafs yang selalu cenderung kepada kejahatan, keburukan gitu. Nah, kebanyakan manusia tuh kita di tengah-tengah gitu. Jiwa yang memang selalu harus gitu. Makanya ada istilah jihadun nafs gitu ya. Emang jihadnya kita tuh salah satunya melawan hawa nafsu dan ego kita sendiri gitu. Jazakillah khair ya Kak, Mbak Yulia, Kak Yulia untuk sharingnya. Teman-teman yang lain silahkan ada yang mau sharing atau menambahkan.
Mbak Eri ada tambahan? Lagi enggak? Oh ini Mbak Eri. Eh, Istiqomah ya Mbak. Tadi istiqomah itu suatu perjalanan panjang yang butuh diperjuangkan intinya gitu ya, sama dengan Batara pun support system gitu. Dan apa ya? Salah satunya kalau dari saya yang saya rasakan itu ya jaga niat sih, niatnya gitu. Balik lagi ke niat gitu ya. Eh, Terus pahami juga skala prioritasnya apa nih gitu yang eh, kebutuhan belajarnya gitu. Apalagi di zaman kemudahan media sosial kan ya, banyak oh, kelas ini kelas itu gitu. Misalkan untuk istiqomah nih, fokus saya tuh misalkan di Quran gitu. Banyak kan istilahnya hal-hal yang menarik, pengen itu pengen ini, kadang pusing sendiri gitu ya, terus keteteran juga gitu. Jadi balik lagi ke niat, terus apa namanya istiqomah tuh memahami manajemen dirinya, prioritasnya, menetapkan prioritas apa nih yang utama, semenantang apapun. Jadi lebih punya apa ya, pegangan semenantang apapun, belajar Quran gitu. Saya salah satu kebutuhan gitu ya, dijadikan salah satu kebutuhan gitu. Kalau misalkan hanya sekedar ya udah ikutin lah, ada temen nih, ya udah ikut-ikutan aja lah gitu. Kadang ya lebih apa ya, kalau saya tipe yang nanya-nanya ke dalam diri gitu. Kenapa ya? Kenapa kayak gini? Kenapa nggak bertahan lama kalau ikut ini, ikut itu gitu? Apa sih yang saya butuhkan gitu ya? Lingkungan seperti apa gitu yang eh, saya butuhkan untuk menguatkan keistiqomahan ini gitu. Itu jaga niatnya juga, balik lagi ya gitu. Apa nih niatnya gitu kan? Itu sih Mbak, jadi yang saya rasakan. Jazakallah khair Mbak Eri. Ada lagi teman-teman? Iya Mbak Fikri, masih sering ke trigger sama emosi banget ya. Itu PR kayaknya. PR banget kita untuk mengelola gitu. Makanya ada juga kelas-kelas manajemen emosi gitu ya, anger management kayak gitu kan. Sebenarnya kan emosi itu nggak hanya negatif ya gitu. Eh, Semua yang kita rasakan itu kan emosi, mau seneng gitu ya, sedih, bahagia, marah gitu kan, semuanya emosi sebenarnya. Tapi yang perlu kita waspadai kalau emosinya itu mengarah ke sesuatu yang destruktif misalnya gitu kan. Jadi emang butuh ini sih, butuh belajar terus kayak Mbak Eri bilang tadi, ya belajar Al-Quran gitu, karena semua sebenarnya jawaban permasalahan hidup kita itu ada di Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah mentadaburi, karena jujur teman-teman, semenjak saya kenal jurnal Al-Quran Indonesia gitu, eh, jadi tahu bahwa interaksi kita terhadap Al-Quran itu nggak cuma dibaca gitu, baca dibaca ayatnya, dibaca terjemahannya gitu, tapi sebenarnya memang harus ditadaburi gitu. Karena kalau nggak ditadaburi, itu kita nggak bisa mendapati Al-Quran itu sebagai misalnya apa-apa yang Allah sifati seperti petunjuk, ya hudan gitu kan, syifa, pengobat gitu, atau furqan gitu, pembeda gitu. Kalau cuma kita baca ayatnya, baca terjemahannya, kadang-kadang belum bisa gitu untuk apa ya, bikin kita tuh apa namanya, kalau kayak dulu kan Mbak Buan tuh bilang kalau tadabur itu kayak kita menyelami lautan gitu. Tapi kalau nggak tadabur tuh kayak kita cuma main di laut tapi di kecipak-kecipik kaki aja gitu, masuk ke air gitu. Tapi kita nggak lihat tuh keindahan di bawah laut itu seperti apa. Nah, itu. Jadi alhamdulillah kemudian Allah pertemukan dengan komunitas ini gitu ya, saya jadi bisa belajar banyak banget gitu dari yang selama ini tuh walaupun sebenarnya kalau diibaratkan ilmu Allah itu katanya kan ibarat lautan gitu ya, apa kita tuh setetes aja belum gitu, jangankan setetes, kalau saya masih kering gitu. Jadi emang perlu belajar banyak, jadi mudah-mudahan Allah bimbing kita semua gitu untuk istiqomah gitu yang mempelajari Al-Quran. Mungkin itu ya teman-teman, kalau nggak ada lagi
Gimana Mbak Tara, Mbak Eri? Kita tutup atau Sudah cukup, Mbak. Cukup. udah ya? Oh, kayaknya Cukup. udah nggak ada yang lain. Ya baik, teman-teman semua, jazakumullah khairan katsiron sudah membersamai kami bertiga di siang ini gitu ya, hari libur Masya Allah, tapi masih mau bermajelis gitu. Semoga Allah turunkan keberkahannya bagi kita semua gitu ya. Dan mungkin saya sebagai pribadi gitu ya, mewakili juga Mbak Eri, Mbak Tara, kami bertiga mohon dimaafkan gitu ya, mohon keridoannya dari teman-teman semua kalau ada kekurangan, ada kesalahan, ada khilaf dalam menyampaikan, semata-mata semua karena fakirnya ilmu kami gitu ya. Jadi sekali lagi mohon keridoannya. Mudah-mudahan kita istiqomah terus ya. Kita masuk lagi pekan tadabbur, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Insya Allah nanti bulan depan kita akan journaling code lagi, mereview apa yang sudah kita pelajari. Mungkin itu saja. Sebelum menutup, kita baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallah, bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.